Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau membuat kue nastar yang bentuknya gemesin mirip apel seperti ini. Selain itu rasanya juga enak banget, lembut, lumer, dan bikin nagih. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita buat. Untuk bahan pertama saya pakai butter sebanyak 100 gram. Nah, tapi kalau mau lebih hemat, butternya bisa diganti dengan margarin. Bahan selanjutnya saya pakai margarin sebanyak 150 gram. Nah, kemudian kedua bahan ini akan saya aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata dan menjadi lembut. Setelah itu akan saya masukkan gula halus, tapi ini akan saya saring terlebih dahulu agar tidak ada yang menggumpal. Nah, kalau ada gumpalan seperti ini bisa kita haluskan kembali pakai sendok. Selanjutnya bisa kita aduk kembali semua bahan ini hingga tercampur rata dan menjadi halus. Kemudian masukkan bahan selanjutnya, saya pakai 2 butir kuning telur. Kemudian ini bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Untuk bahan selanjutnya saya pakai susu bubuk, saring terlebih dahulu agar tidak ada yang menggumpal. Kemudian masukkan juga tepung terigunya. Nah, untuk tepung terigunya saya pakai yang protein sedang. Setelah tepung terigunya masuk, ini bisa kita aduk hingga tercampur rata dan menjadi kalis. Nah, kalau sudah berat mengaduknya dengan spatula, bisa kita aduk menggunakan tangan ya. Pastikan tangan kita sudah bersih. Setelah adonannya sudah kalis dan juga sudah bisa dibentuk, ini akan saya tambahkan dengan pewarna hijau. Tapi ini opsional ya. Jika tidak mau ditambahkan juga tidak apa-apa. Setelah warnanya sudah tercampur, sekarang adonannya akan saya takar menggunakan takaran sendok seperti ini. Nah, untuk ukuran sendok takarnya ini ukuran 5 ml ya. Dan ini akan saya takar terlebih dahulu adonannya sampai habis. Setelah selesai ditakar, sekarang bisa kita bentuk. Nah, untuk selai nanasnya ini sudah saya bulat-bulatkan. Untuk satu pisisnya seberat 4 gram. Untuk membentuknya, ambil satu pisis adonan, kemudian kita pipihkan dan isi dengan selai nanas. Setelah itu kita tutup kembali selai nanasnya sampai rapat dan bulatkan. Nah, setelah bulat rapat dan permukaannya halus seperti ini sudah cukup. Sekarang kita bisa letakkan ke atas loyang, loyangnya tidak usah dioles apapun ya. Selanjutnya bisa kita bentuk lagi seperti tadi hingga satu loyangnya penuh. Nah, setelah jadi satu loyang penuh seperti ini, sekarang bisa tekan bagian atasnya perlahan saja seperti ini. Setelah itu tusuk bagian atasnya menggunakan sumpit kecil seperti ini. Dan ini hasilnya setelah ditusuk. Sekarang bisa kita oven. Untuk ovennya saya menggunakan oven tangkring yang 20 menit sebelumnya sudah saya panaskan menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk loyang yang pertama akan saya simpan di bagian tengah dan nanti setiap 15 menit sekali bisa kita tukar posisinya. Nah, setelah 15 menit pertama sekarang bisa kita tukar posisinya. Ini akan saya simpan di bagian bawah. Nah, setelah 15 menit kedua ini bisa kita tukar lagi posisinya. Kemudian masukkan juga nastar untuk loyang yang kedua. Nah, untuk satu resep ini saya dapat 2 loyang dan ini akan saya panggang sampai matang. Nah, setelah 40-50 menitan loyang yang pertama sudah matang, ini bisa kita angkat dan dinginkan. Dan untuk loyang yang kedua karena masuknya belakangan, ini bisa kita tukar posisi dan panggang lagi sampai matang. Untuk bahan olesannya saya pakai 2 butir kuning telur. Kemudian saya tambahkan dengan 1 sendok teh kental manis dan 1 sendok teh minyak goreng. Nah, bahan ini saya pakai untuk olesan yang pertama ya. Setelah nastarnya dingin, sekarang bisa kita oles menggunakan olesan yang pertama dan ini belum ditambah pewarna ya.
Setelah selesai dengan olesan yang pertama, untuk olesan yang kedua akan saya tambahkan dengan pewarna merah. Sebelum dioles dengan olesan yang kedua, pastikan olesan yang pertamanya sudah kering ya. Karena ini akan kita buat seperti apel, jadi untuk olesan yang kedua, olesannya tidak usah terlalu rata ya. Nah, seperti ini hasil olesan yang kedua. Sekarang bisa kita oven lagi. Untuk oven yang kedua kalinya, ini masih dalam keadaan panas. Untuk apinya, kita pakai api kecil saja. Nah, untuk lama panggangnya sekitar 10-15 menitan saja ya, jangan terlalu lama. Setelah 10-15 menitan ini sudah matang, bisa kita angkat dan dinginkan. Nah, ini dia nastar apelnya yang sudah dipanggang, hasilnya secantik dan segemes ini. Nah, untuk satu resep ini jadi 2 toples. Untuk yang pertama ini ukuran 500 gram dan yang kedua ukuran 600 ml. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengklik, menonton, dan subscribe channel Ariski Family ini. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Selamat mencoba!